Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 193676, Ika Sriwahyuningrum dengan NPM 193691, Laili Afkarina dengan NPM 193698, Siti Nur Aisyah dengan NPM 193726. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai menentukan persamaan hiperbola. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 193726. Apa sih yang dimaksud hiperbola? Hiperbola adalah himpunan titik pada bidang datar yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tertentu itu disebut sebagai titik fokus. Hiperbola diperoleh dengan memotong kedua selimut kerucut, yaitu selimut bagian atas dan selimut bagian bawah. Kita lihat dari gambar tersebut, titik O merupakan pusat hiperbola. Titik F1 dan F2 adalah fokus hiperbola, dan min A,0 dan A,0 adalah titik puncak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk hiperbola. Berdasarkan sumbu utamanya, hiperbola dibedakan menjadi hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Yang pertama, hiperbola horizontal. Dari gambar tersebut, kita mengetahui hiperbola horizontal sumbu utamanya melalui titik puncak horizontal atau garis tidur. Dan yang kedua, hiperbola vertikal. Kita lihat gambar. Dari gambar itu, hiperbola vertikal sumbu utamanya melalui titik puncak vertikal atau tegak. Selanjutnya, yakni persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 atau hiperbola horizontal. Untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu X, persamaan hiperbolanya adalah B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan keterangan pusat, yakni titik 0,0, titik fokus F1, min C,0 dan F2 C,0, titik puncak min A,0 dan A,0, panjang sumbu mayor atau sumbu nyata yakni 2A, panjang sumbu minor atau sumbu imajiner yakni 2B, persamaan asimtot yakni Y sama dengan kurang lebih B per AX, persamaan direktrix yakni X sama dengan kurang lebih A kuadrat per C. Selanjutnya, eksentrisitas yakni E sama dengan C per A, panjang lactus rectum yakni min 2B kuadrat per A, dan hubungan antara A, B, C yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Afkarina, NPM 191003698 dari Prodi Matematika 2019A. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai persamaan hiperbola horizontal atau persamaan hiperbola yang berfokus pada sumbu X. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan hiperbola vertikal atau persamaan hiperbola yang berfokus pada sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini. Hiperbola vertikal atau hiperbola yang memiliki titik fokus pada sumbu Y. Hiperbola ini memiliki persamaan
B kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi A kuadrat dikali X kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat, atau kita juga bisa menggunakan Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dalam persamaan hiperbola ini, ada beberapa titik-titik yang harus diketahui. Titik-titik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada titik pusat, atau di situ dirumuskan dengan 0,0. Sebenarnya di dalam sebuah hiperbola ada dua titik pusat, yakni 0,0 dan juga P, Q atau A, B. Yang selanjutnya yaitu titik puncak. Titik puncak dirumuskan 0, kurang lebih A atau H, K kurang lebih A. Yang kemudian titik fokus dirumuskan 0 kurang lebih C atau H, K kurang lebih C. Panjang sumbu minor atau biasa disebut sebagai sumbu imajiner dirumuskan 2B. Yang kemudian yaitu persamaan asimtot. Asimtot sendiri adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin mendekati 0, yang dirumuskan sebagai Y sama dengan kurang lebih A per B X. Bawahnya persamaan direktrix. Direktrix adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata atau sumbu mayor tadi. Dirumuskan sebagai Y sama dengan kurang lebih A kuadrat per C. Kemudian eksentrisitas. Eksentrisitas yaitu perbandingan jarak dua titik fokus dengan panjang sumbu nyatanya. Dirumuskan sebagai E sama dengan C per A. Kemudian latus rectrum. Latus rectrum adalah sebuah garis yang melalui titik F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soalnya, tentukan persamaan hiperbola yang memiliki titik fokus min 1, min 3 dan min 1,5. Dari soal tersebut kita bisa melihat apakah ini hiperbola horizontal atau vertikal. Kita bisa melihatnya dari titik fokus yang dimiliki. Nah, di situ titik absisnya atau titik yang depan di situ sama-sama min 1, sehingga ini dapat digolongkan dengan hiperbola vertikal. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kita bisa menentukan nilai C dengan menggunakan K kurang lebih C. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dikarenakan kita belum mengetahui A sama B, sehingga kita bisa menggunakan K kurang lebih C. Kita bisa mengeliminasikan titik-titik tersebut dalam rumus K kurang lebih C, sehingga K plus C sama dengan 5 dikurangi K min C sama dengan min 3, sehingga nanti kita akan menghasilkan C sama dengan 4. Yang selanjutnya kita tentukan sumbu imajinernya atau sumbu minornya dengan rumus 2B sama dengan C. Karena sudah kita ketahui bahwa C-nya 4, maka 2B sama dengan 4, sehingga hasil dari B adalah 2. Kemudian kita akan menentukan nilai dari A kuadrat dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita sudah mengetahui bahwa nilai dari C adalah 4, maka untuk C kuadrat adalah 16. Kemudian untuk A kuadrat belum kita ketahui, untuk B adalah 2, maka untuk B kuadrat adalah 4. Maka hasil dari A kuadrat yang kita temukan adalah 12. Maka kita bisa menentukan persamaan hiperbolanya dengan rumus Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga Y kuadrat per A kuadratnya 12 dikurangi X kuadrat per B kuadratnya adalah 4 sama dengan 1. Untuk mengubahnya lagi kita bisa mengalihkannya dengan 12, sehingga persamaan yang baru didapat Y kuadrat min 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 193691 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana persamaan hiperbola yang berpusat di M, P, Q. Langsung saja kita simak videonya. Oke, persamaan hiperbola yang berpusat di M, P, Q. Nah, yang pertama ada hiperbola horizontal. Bagaimana persamaannya? Jika di pusat 0,0 tadi persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau pusatnya kita geser, maka yang berubah dinilai X dan Y-nya. Kemudian kita kurangkan dengan P dan Q. Maka kita peroleh persamaannya adalah X dikurangi P kuadrat per A kuadrat dikurangi Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian dari persamaan ini bisa kita tentukan. Yang pertama koordinat titik pusatnya. Jelas ya di sini yaitu P, Q. Kemudian koordinat titik puncak. Kalau di 0,0 adalah plus minus A,0. Kalau pusatnya digeser, berarti P plus minus A, Q. Atau bisa juga kita ubah A1 P dikurangi A, Q dan A2-nya P ditambah A, Q. Sedangkan untuk koordinat titik fokusnya, kalau di 0,0 tadi titik fokusnya plus minus C,0. Karena pusatnya bergeser, maka F P plus minus C, Q. Atau bisa juga F1 P plus C, Q dan F2-nya P dikurangi C, Q. Seperti itu. Nah, selain menentukan koordinatnya, kita juga menentukan sumbu utama. Sumbu utama Y sama dengan Q, sedangkan untuk sumbu sekawannya X sama dengan P. Kemudian persamaan garis asimtot. Kalau di 0,0, Y sama dengan plus minus B per A dikalikan X. Nah, kalau di sini di persamaan horizontalnya, di persamaan yang berpusat di MPQ, persamaan asimtotnya Y dikurangi Q sama dengan plus minus B per A dikali X dikurangi P. Nah, ada lagi persamaan garis direktris. Kalau di 0,0, X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Kalau di sini X sama dengan P plus minus A per C. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya seperti sumbu mayor, minor, dan eksentrisitas dan panjang lactus rectum sama dengan yang ada di pusat 0,0. Nah, ini semua merupakan rumus-rumus yang berkaitan dengan persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di M, P, Q. Nah, di samping ini merupakan contoh grafik persamaan hiperbola horizontal. Nah, kalau persamaan hiperbola horizontal ini, kurvanya terbuka ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau yang tadi
kita sudah bahas mengenai persamaan hiperbola yang berada di pusat MPQ, yaitu hiperbola horizontal. Nah, sekarang kita bahas mengenai hiperbola vertikal. Pada persamaan hiperbola vertikal ini sama saja dengan yang di horizontal, hanya beberapa yang perlu diperhatikan. Oke, di sini persamaannya kalau di horizontal X dikurangi P kuadrat per A kuadrat dikurangi Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau di vertikal bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya kalau hiperbola vertikal Y dikurangi Q kuadrat per A kuadrat dikurangi X dikurangi P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk koordinat titik pusat PQ sama dengan di horizontal. Untuk koordinat titik puncak, kalau di horizontal tadi P plus minus A, Q. Nah, kalau di vertikal P, Q plus minus A. Nah, kemudian ada apa lagi? Koordinat titik fokus. Nah, koordinat titik fokus kalau di horizontal P plus minus C, Q. Nah, kalau di vertikal menjadi F P, Q plus minus C. Sehingga kita dapat F1 P, Q plus C dan F2-nya P, Q dikurangi C. Untuk persamaan sumbu utama di vertikal X sama dengan P, sedangkan persamaan sumbu sekawan Y sama dengan Q. Selanjutnya, untuk persamaan garis asimtot, kalau tadi di horizontal Y dikurangi Q sama dengan plus minus B per A dikali X dikurangi P. Nah, kalau di vertikal Y dikurangi Q sama dengan plus minus A per B dikali X dikurangi P. Seperti itu. Nah, terakhir, untuk persamaan direktris. Di horizontal tadi X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Nah, kalau di vertikal Y sama dengan Q plus minus A per C. Dengan catatan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena C lebih dari A. Ini untuk hiperbola vertikal. Nah, di samping ini merupakan contoh grafik persamaan dari hiperbola vertikal. Nah, kalau persamaan hiperbola vertikal, kurvanya terbuka ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami mengenai persamaan hiperbola yang berada di pusat M, P, Q, selanjutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, ketemu lagi dengan saya, Chandrika Wulan Febrianti, dengan NPM 19-13676, Program Studi Pendidikan Matematika 2019A, STKIP PGRI Lumajang. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai persamaan hiperbola yang melalui titik M, P, Q. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari persamaan hiperbola yang berpusat di titik M, P, Q. Nah, yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, perhatikan contoh soal dari persamaan hiperbola yang berpusat di titik M, P, Q. Diketahui persamaan hiperbola
yaitu 9x kuadrat dikurangi 16y kuadrat dikurangi 18x dikurangi 64y dikurangi 199 sama dengan 0. Maka tentukan A. Koordinat titik pusat, B. Koordinat titik puncak, C. Koordinat titik fokus, D. Persamaan asimtot, dan E. Persamaan direktris. Nah, yuk langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita mencari koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, koordinat titik fokus, persamaan asimtot, dan persamaan direktris, kita rubah dulu persamaan hiperbola ke dalam bentuk baku. Persamaan hiperbolanya yaitu 9x kuadrat dikurangi 16y kuadrat dikurangi 18x dikurangi 64y dikurangi 199 sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan variabel-variabel yang sama menjadi 9x kuadrat dikurangi 18x dikurangi 16y kuadrat dikurangi 64y dikurangi 199 sama dengan 0. Nah, jika variabel-variabelnya sudah sama, maka kita rubah dalam bentuk faktorisasi menjadi 9 dikali dalam kurung x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 16 dikali dalam kurung y kuadrat ditambah 4y sama dengan negatif 199-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 199. Nah, jika kita sudah menemukan faktorisasinya, kita buat menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara kedua ruas kita tambah dengan setengah dikali koefisien x atau y lalu dikuadratkan menjadi 9 dalam kurung x kuadrat dikurangi 2x ditambah dalam kurung setengah dari koefisien x yaitu negatif 2 maka dikali negatif 2 tutup kurung dikuadratkan dikurangi 16 dalam kurung y kuadrat ditambah 4y ditambah dalam kurung setengah dari koefisien y yaitu 4 maka kita kali 4 kita kuadratkan sama dengan 199. Nah, maka hasilnya 9 dikali x kuadrat dikurangi 2x hasil dari setengah dikali negatif 2 kuadrat yaitu negatif 1 kuadrat, maka hasilnya positif 1 dikurangi 16 dikali dalam kurung y kuadrat ditambah 4y hasil dari setengah dikali 4 yaitu 2 kita kuadratkan yaitu 4 sama dengan 199 ditambah 9 dikurangi 64. Nah, kita dapat dari mana 9 dikurangi 64? 9 kita dapat dari 9 dikali positif 1 dan negatif 64 kita dapat dari negatif 16 dikali 4. Karena ruas sebelah kiri kita juga rubah, maka yang ruas sebelah kanan kita juga rubah dari hasil perkalian keduanya. Jika sudah menemukan persamaan seperti ini, untuk variabel x dan y kita faktorisasikan menjadi 9 dikali faktorisasi dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 yaitu x kurangi 1 kuadrat. Faktorisasi dari y kuadrat ditambah 4y ditambah 4 yaitu y ditambah 2 kuadrat sama dengan 199 ditambah 9 kurangi 64 yaitu 144. Nah, kita harus menjadikan ruas sebelah kanan ini menjadi sama dengan 1 dengan cara bagi kedua ruas dengan 144. Maka hasilnya x dikurangi 1 kuadrat per 144 dibagi 9 adalah 16 dikurangi y ditambah 2 kuadrat 144 dibagi 16 yaitu 9 sama dengan 144 dibagi 144 sama dengan 1. Nah, persamaan hiperbola tersebut sudah berbentuk ke dalam bentuk baku.
Seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan persamaan dalam bentuk baku, yaitu X dikurangi 1 kuadrat per 16 dikurangi Y tambah 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, jika dilihat persamaan ini yaitu sama dengan persamaan X dikurangi P kuadrat per A kuadrat dikurangi Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, rumus ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka persamaan hiperbola ini yaitu persamaan hiperbola horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Nah, maka dari persamaan hiperbola ini kita dapat A kuadrat yaitu 16, A akar dari 16 yaitu 4, dan B kuadrat adalah 9, akar dari 9 yaitu 3. Dan untuk nilai P yaitu 1, nilai Q yaitu negatif 2. Lalu kita akan mencari nilai dari C dengan cara akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai-nilainya, kita bisa mencari koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, koordinat titik fokus, persamaan asimtot, dan persamaan direktrisnya. Maka untuk yang A, mencari koordinat titik pusat P, Q, yaitu nilai P1 dan Q negatif 2. Maka koordinat titik pusat P, Q yaitu 1, negatif 2. B, koordinat titik puncak M yaitu dengan rumus P plus minus A, Q. Nah, rumus ini kita bisa lihat dari penjelasan yang sudah teman saya jelaskan, yaitu persamaan hiperbola horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Nah, kita misalkan M1, kita ambil yang plus terlebih dahulu. Maka nilai P1, nilai A4, nilai Q negatif 2. Maka M1-nya yaitu 5, negatif 2. Untuk M2 kita ambil minusnya menjadi 1 dikurangi 4, negatif 2. Maka koordinat titik puncak M2 yaitu negatif 3, negatif 2. C, koordinat titik fokus dengan rumus P plus minus C, Q. Kita misalkan F1 terlebih dahulu kita ambil untuk yang plusnya. Maka P1 ditambah C yaitu 5, Q negatif 2. Maka koordinat titik fokus F1 yaitu 6, negatif 2. Untuk F1 yaitu kita ambil minusnya menjadi 1 dikurangi 5, negatif 2. Maka titik fokus F2 yaitu negatif 4, negatif 2. D, persamaan asimtot dengan rumus Y dikurangi Q sama dengan plus minus B per P dikali X dikurangi P. Nah, kita ambil yang plusnya terlebih dahulu. Y min Q-nya kita ketahui yaitu Y plus 2 sama dengan B-nya 3, P-nya 1 dikali X min P yaitu X dikurangi 1. Maka hasilnya Y plus 2 sama dengan 3 dikali X min 1. Y plus 2 sama dengan 3 dikali X, 3X, 3 dikurangi negatif 1, negatif 3. Maka kita pindah ruas angka 2 ke ruas kanan. Menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 3 dikurangi 2. Maka Y sama dengan 3X dikurangi 5.
Nah, yang selanjutnya kita ambil yang minus, menjadi Y plus 2 sama dengan min 3/1 dikali X min 1. Y plus 2 sama dengan min 3 dikali X min 1. Y plus 2 min 3 dikali X min 3X, min 3 dikali min 1 plus 3. Maka kita pindah ruas 2 ke ruas kanan, menjadi Y sama dengan negatif 3X plus 3 dikurangi 2. Hasilnya Y min 3X ditambah 1. Nah, maka persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan 3X min 5 atau Y sama dengan min 3X plus 1. Yang terakhir, persamaan direktris dengan rumus X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Kita ambil yang plusnya terlebih dahulu ya, menjadi X1 sama dengan P-nya 1 ditambah A kuadrat 16 C 5. Maka kita selesaikan ini menjadi 5 ditambah 16 per 5 sama dengan 21 per 5. X2-nya kita ambil yang minus, menjadi 1 dikurangi 16 per 5 sama dengan 5 dikurangi 16 per 5 sama dengan negatif 11 per 5. Nah, untuk persamaan direktrisnya yaitu X1 21 per 5 atau X2 negatif 11 per 5. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai contoh soal persamaan hiperbola melalui titik M, P, Q. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.